wabarakatuh. Hai sahabat Rumput, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumput. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks banget buat kamu yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tentunya tonton video kita sampai habis. Enjoy. Wow, episode kriminal malam ini, gue akan bahas sebuah kasus lama yang cukup tragis nih guys, sehingga banyak banget dapat perhatian dari publik maupun media massa pada saat itu. Tragedi tragis ini menimpa seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Dan mirisnya, dia harus tewas dengan luka di sekujur tubuhnya karena menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri. Penasaran sama kasusnya? Oke. Tanpa lama langsung aja seperti biasa, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, gue akan mulai dulu dengan biografi tentang anak laki-laki tersebut. Here we go. Ari Hanggara lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1977 di Bogor, Jawa Barat. Ari lahir sebagai anak kedua dari pasangan orang tua yang bernama Mahtino Ediwan, sang ayah, dan Dahlia Nasution, ibu kandung Ari. Mereka ini diketahui menikah pada tahun 1975 dan dikaruniai 4 orang anak. Antara lain ada Arki Hanggada, Ari Hanggara, Anggi Hanggata, dan Andi Handana. Cakep-cakep namanya ya. Mahtino dan Dahlia ini diketahui sering kali berpindah-pindah rumah. Dan Mahtino sendiri sering berganti profesi atau pekerjaan. Diketahui hubungan rumah tangga mereka ini sangatlah buruk atau bisa dibilang tidak baik. Lalu pada tahun 1981, Dahlia akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan memutuskan bercerai dengan Mahtino pada tahun 1982. Hal itu dikarenakan setelah bercerai dengan Dahlia, sang ayah ternyata memiliki hubungan khusus atau berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Santi. Yang ternyata dia ini disebut-sebut merupakan teman dari Dahlia itu sendiri. Saat rumah tangga Mahtino dan Dahlia semakin kacau, Ari dan 2 orang saudaranya ini dibawa oleh ayahnya untuk hidup bersama dengan perempuan selingkuhannya itu. Santi ini sering disebut sebagai ibu tiri dari Ari dan kedua saudara lainnya. Walaupun kenyataannya Mahtino dan Santi ini belum memiliki hubungan resmi sebagai pasangan suami istri. Banyak masyarakat sekitar nih, seperti tetangga mereka beranggapan bahwa Santi ini adalah gambaran nyata dari sosok ibu tiri yang mampu menjadi mimpi buruk bagi anak-anaknya. Ari diketahui bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Menurut gurunya yang bernama Khadijah, dia bilang kalau Ari ini tuh dikenal sebagai pribadi yang suka bergaul dan sosok anak yang periang pada teman-temannya di sekolah. Ayahnya sendiri berprofesi sebagai pengangguran setelah usahanya bangkrut dan selingkuhannya Santi bekerja di sebuah perusahaan. Kerja kantoran gitulah guys. Sementara pandangan Santi dan Mahtino sendiri berbeda nih tentang Ari. Mereka menganggap Ari itu sebagai anak yang nakal. Bahkan beberapa kali mereka nih pernah mendapati Ari mencuri uang. Itu dia sedikit biografi tentang Ari Hanggara. Sekarang yang pertama, kita langsung aja moving on ke kronologi penganiayaan dan pembunuhannya. Here we go. Ari Hanggara adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun yang tewas karena menjadi korban penganiayaan pada tanggal 8 November 1984. Ari tewas setelah dianiaya sampai meninggal dunia oleh ayah kandungnya sendiri dan ibu tirinya. Besarnya kasus tentang Ari Hanggara sampai diangkat menjadi sebuah film bertajuk Ari Hanggara yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film pada tahun 1985. Selama dirawat Mahtino dan Santi, Ari ini kerap disiksa oleh sang ayah dan ibu tiri. Sama seperti sebelumnya, ternyata hubungan antara Mahtino dan Santi pun kerap bertengkar hebat guys. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya penganiayaan terhadap Ari sebagai pelampiasan. Namun, penyiksaan berat mulai terjadi pada tanggal 14 Agustus 1984, yang dimana Mahtino saat itu menemukan sejumlah uang sebanyak Rp8.500 di dalam tas sekolah milik Ari. Mahtino dan Santi pun mengatakan nih, kalau mereka ini nggak pernah memberi uang Ari sebanyak itu.
Selain itu, Yayasan Perguruan Cikini sendiri memiliki peraturan yang menyatakan kalau siswa SD dibatasi hanya boleh membawa uang saku sebesar Rp1.000. Saat itu Ari sempat mengakui bahwa benar dia mengambil uang dari tas salah satu temannya. Tapi anehnya, salah seorang guru Ari di sekolah telah mengkonfirmasi sudah menanyakan ke anak-anak lain kalau tidak ada nih satupun yang merasa kehilangan uang. Mengetahui hal itu, akhirnya Martino langsung memukul dan menghukum Ari. Berdasarkan berita rekonstruksi dalam arsip kepolisian, Martino berniat menghukum putra kandungnya dengan pukulan dan tendangan ke arah wajah, tangan, kaki, dan pantat agar Ari tidak lagi melakukan kesalahan serupa. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 3 November yang dimana dia kembali menemukan adanya sejumlah uang sebesar Rp8.000 di tas sekolah milik Ari. Di kejadian inilah Martino dan Santi sudah sangat naik pitam. Seketika, detik itu juga, Ari langsung dihajar habis-habisan oleh sang ayah dengan menggunakan gagang sapu. Santi si ibu tiri nggak tinggal diam nih guys. Dia pun menambahkan hukuman untuk si Ari dengan menjambak rambut Ari dan menodongkan pisau pengupas buah ke wajah Ari dan memaksa Ari untuk meminta maaf. Dan di saat yang bersamaan, Martino pun masuk ke dapur dan bertanya kepada Santi, "Ada apa, Ma?" Santi pun menjawab, "Saya kesel. Kok Ari masih bandel dan gak mau minta maaf ya?" Saat Santi pergi menuju ke kamar tidur, Martino kembali masuk ke dapur dan memindahkan Ari ke kamar mandi dan kembali menghukum Ari. Ia memaksa anaknya untuk tetap berdiri sepanjang malam. Kemudian Martino kembali ke kamar menyusul Santi untuk tidur. Kemudian keesokan harinya guys, dengan kejamnya, Santi si ibu tiri ini kembali menghukum Ari dengan tega, membenturkan kepalanya Ari ke dinding atau ke tembok dengan cukup keras. Lalu keesokan harinya, Ari masih dihukum dengan mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terikat dan menghadap ke tembok. Gak hanya itu guys, tragisnya makan dan minum Ari dijatah oleh Santi dan Martino. Menurut catatan kepolisian, Ari pada waktu itu hanya diperbolehkan minum di jam 2 siang dan diperbolehkan makan di jam 8 malam. Belum berhenti sampai di situ guys, pada tanggal 5-7 November, Ari ini belum atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Bahkan nih guys, pada 7 November di malam hari, Ari ini kembali mendapatkan siksaan yang tak kunjung usai dari sang ayah. Mulai dari jam 8 malam, Ari disuruh berdiri menghadap ke tembok kamar mandi dan disuruh jongkok, terus berdiri lagi secara berulang guys. Jadi kayak lagi squat jam. Jangan gitu Cak, di kursi. Lanjut. Ternyata guys, hal itu harus dilakukan si Ari sepanjang malam, bahkan sampai ayahnya tuh tertidur. Si Ari ini masih tetap harus melakukan hukuman tersebut. Lalu naasnya guys, sekitar tengah malam saat sang ayah terbangun dari tidurnya, sang ayah ini seketika langsung murka karena ngeliat si Ari ini tertidur udah duduk di sebuah kursi. Tanpa lama sang ayah kembali mengambil gagang sapu dan memukuli Ari secara bertubi-tubi. Astagfirullahaladzim. Kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, Ari yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakit pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal tersebut, Martino sang ayah langsung bergegas membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sayangnya, selama di perjalanan menuju ke rumah sakit, ternyata Ari sudah tidak bernyawa. Dan setibanya di rumah sakit, Martino ini sempat-sempatnya guys berbohong dengan mengatakan kalau putranya ini telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun karena melihat begitu banyak luka memar di sekujur tubuhnya Ari, pihak RS pun curiga kalau Ari ini tewas bukan karena kecelakaan, melainkan karena siksaan fisik. Menyadari hal tersebut, tanpa lama pihak rumah sakit pun segera menghubungi pihak kepolisian. Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 November 1984, saat sebelum sang ayah mengambil jenazah Ari, Martino pun langsung ditangkap pihak kepolisian. Dan sewaktu Martino diperiksa, dia baru mengakui nih
kalau putranya meninggal dunia akibat penganiayaan yang telah ia lakukan selama berhari-hari. Masih di hari yang sama guys, jenazah Ari disemayamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di samping kanan dan kiri nisan Ari terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan maafkan mama dan maafkan papa. Infonya tulisan itu dibuat oleh Martino dan Santi ketika keduanya bebas dari penjara. Itu dia guys kronologi penganiayaan dan pembunuhannya. Now we're moving on to penangkapan dan pengadilan. Here we go. Orang tua jahat, bunuh aja. Teriak massa yang memadati sebuah rumah kontrakan di Jalan Haji Maun Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pertengahan November tahun 1984. Warga yang geram terus merangsak mendekati Martino Ediwan atau Tino dan Santi. Mereka ini emosi pengen mukul wajah kedua pasangan tersebut yang udah tega menyiksa anaknya sendiri yaitu Ari Hanggara hingga tewas. Massa yang kian menyemut akhirnya tak berani lagi mendekat ketika mendengar tembakan peringatan dari polisi. Saat itu penyidik dari Polsek Mampang Perapatan tengah melakukan rekonstruksi kasus penyiksaan Ari di rumah tersebut. Ayah kandung dan ibu tiri Ari itu melakukan beberapa adegan penyiksaan yang mereka lakukan. Masyarakat juga terlihat membludak saat menghadiri sidang Tino dan Santi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang yang biasanya menampung 100 pengunjung menjadi bertambah 2 kali lipat. Penonton sidang saat itu merupakan warga yang penasaran dengan sosok Tino dan Santi atau sekedar ingin mengikuti jalannya persidangan. Kebanyakan dari pengunjung adalah emak-emak dan anak sekolah guys. Bahkan mereka dengan sukarela nih mengikuti sidang yang berjalan selama 3 jam. Gak cuma itu aja, mereka pun menunggu sampai kedua terdakwa keluar dari ruang sidang dan dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Martino yang kala itu berusia 36 tahun didakwa jaksa penuntut umum Bapak JR Bangun dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Santi yang saat itu berumur 28 tahun didakwa ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tapi entah bagaimana, setelah beberapa kali persidangan, majelis hakim yang diketuai Reni Renowati memutuskan Tino hanya divonis 5 tahun penjara, sedangkan Santi divonis 3 tahun penjara. Kalian pasti bertanya-tanya kan? Tungguin sampai habis videonya. Sejak kasus penyiksaan terhadap Ari terungkap hingga dibawa ke persidangan, banyak masyarakat yang menyumpah, marah, memaki, mengutuk Tino dan Santi. Muncul juga pertanyaan ketika pengadilan berlangsung. Benarkah kedua terdakwa bersalah? Mungkinkah kedua pasangan itu berbuat keji karena memiliki riwayat atau latar belakang hidup ya atau keluarga yang juga berasal dari sebuah keluarga yang kasar? Jawab Dahlia, mantan istri sekaligus ibu kandung dari Ari Hanggara. Dia bilang kalau Tino itu setahu saya dia adalah anak kesayangan papanya, kata Dahlia. Dan dari persidangan terkuak fakta nih guys, bahwa Tino yang merupakan anak 4 dari 7 bersaudara itu ternyata benar sejak kecil hingga dewasa mendapatkan perlakuan khusus dari ayahnya sendiri yang bernama Ediwan. Ayahnya yang tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Karya Pembangunan atau FKP, bercerai dengan istrinya atau ibunya Tino. Semenjak itu Tino dengan 7 saudara kandungnya terpaksa harus tinggal bersama ibunya. Sementara Ediwan, sang ayah dari Tino, dia ini menikah lagi dengan istri keduanya yang membawa 3 orang anak. Jadi buy one get 3 gitu. Ediwan kepada anak istri keduanya tetap sama nih, menganggap semua anak-anaknya sebagai anak-anaknya. Dan dia memiliki peraturan kalau semua anak ini diwajibkan untuk datang ke rumahnya 1 minggu sekali. Tino pun bilang, katanya kalau misalkan kami nggak muncul, papa akan marah. Dan kalian tahu guys, Tino ini pernah berkelahi, berantem sama salah satu anak bawaan istri muda bapaknya. Tapi ayahnya ini selalu membela Tino, karena dia menganggap Tino ini selalu benar. Tino ini dianggap ayahnya memiliki perbedaan dengan saudara-saudara lainnya. Bahkan nih, hingga dia beranjak dewasa, dia tetap mendapatkan perlakuan khusus.
Tino pun mengaku nih guys, walaupun dia memiliki wajib temu dengan ayahnya, dia dan kakak adiknya ini jarang diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat atau perasaannya. Ediwan, sang ayah ini selalu mengambil peran di depan. Dia ini selalu bercerita tanpa bosan, mengulang tentang masa kecilnya yang berjalan kaki ketika sekolah, dan akhirnya bisa berhasil berkat kerja kerasnya sendiri. Karena itulah akhirnya Tino ini mengidolakan sang ayah. Dan pada kenyataannya, memang si Ediwan atau ayah Tino ini sejak remaja ternyata sudah lepas dari orang tuanya guys. Selepas lulus dari Mulo atau setingkat SMP, Ediwan ini diterima di sebuah perusahaan penerbangan Belanda atau KLM. Dan gak hanya itu guys, pada era kemerdekaan ayah Tino ini sempat mendirikan Koperasi Perikanan Indonesia atau KPI, dan dia juga pernah menjadi sekretaris Bank Koperasi Indonesia. Dan dia pun juga sempat mengajar sebagai dosen di Akademi Usaha Perikanan dan Akademi Koperasi. Orang penting ya, Wak. Kesuksesan ayahnya seperti membayang-bayangi hidup Tino nih guys. Celakanya, bayang-bayang itu tak dianggap sebagai tantangan bagi Tino. Tapi hanya sesuatu yang enak untuk diangan-angankan saja. Jadi terkesan Tino ini sebagai seorang pribadi yang malas untuk bekerja keras. Kepala Biro Psikologi Polda Metro Jaya, Ibu Sumarningsih mengatakan bahwa Tino ini kurang bisa memecahkan persoalannya sendiri. Meski supel, dia banyak kecewa dengan kenyataan yang berbeda dengan apa yang diangankannya. Jadi istilahnya tuh dia nih gampang berekspektasi dan gak sesuai gitu, jadi akhirnya dia kecewa, dia marah, dia begitu deh guys. Jadi begitu loh. Gak hanya itu guys, Sumarningsih juga mengungkapkan fakta soal Santi nih. Soal Tino bertemu sosok Santi, istri keduanya yang dianggap wanita pekerja. Kehidupan Santi dengan Tino nih sama. Orang tuanya Santi ini bercerai dan memaksanya untuk belajar hidup sendiri tanpa kasih sayang dari sosok ayah atau ibu. Tino bertemu Santi yang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dan kursus bahasa Inggris juga Prancis. Di sini Santi seakan menemukan sosok ideal pada diri Tino. Dan sebaliknya, Tino pun menemukan sosok wanita sukses pada Santi. Namun setelah mereka hidup serumah, Santi mulai rewel dan sering menanyakan kapan suaminya mendapatkan pekerjaan. Kedua pasangan ini dinilai kurang terbuka satu sama lain. Tino takut kehilangan Santi, sedangkan Santi yang belum memiliki anak tak sampai hati meninggalkan anak-anak Tino. Hal inilah yang menyebabkan bila muncul tingkah laku anak dalam anggota keluarga yang tidak berkenan, di hati mereka tentunya, anak itu pun mudah menjadi pelampiasan konflik yang terpendam. Malangnya, hal itu harus dialami oleh Ari Hanggara, anak kedua dari Mahtino. Bocah itu memang berbeda dengan saudara lainnya yang lebih penurut. Tino dan Santi dalam persidangan itu menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Tino bilang, saya akan menjalani dengan kepasrahan yang sepenuhnya. Sementara Santi dan Dahlia sudah bertemu dan berbaikan menjelang jalannya persidangan. Santi meminta maaf kepada Dahlia sambil bercucuran air mata, sedangkan Dahlia mencoba menghibur Santi dan dirinya sendiri dengan mengatakan, yang sudah biarlah, sudah kehendak Tuhan. Ucap Dahlia, ibu kandung dari Ari Hanggara. Ya, itu dia guys, kriminal episode malam ini. Cukup membuat gemes dan mainin emosi saya ya, sebagai seorang anak sekaligus seorang ibu, yang secara nggak langsung benar-benar nggak habis pikir, dan kehabisan kata-kata sama apa yang udah dilakuin Tino dan Santi. Sedih banget, miris banget, Ari di usia sekecil itu udah harus ngalamin atau nanggung kesalahan atau mungkin traumatik dari kedua orang tuanya di masa lalu. Hikmah atau saran? Seperti biasa nih, hikmah atau saran dari kriminal episode malam ini adalah buat kalian yang mau berkeluarga, yang mau menikah, dan berencana untuk memiliki anak. Jangan cuma nyiapin materi aja. Tapi kalian juga harus benar-benar mateng, nyiapin mental yang kental, dan pastikan masing-masing pasangan kalian itu dalam kondisi jiwa dan mental yang sehat. Kalau emang ada problem atau traumatik di masa lalu, ada baiknya kalian bantu pasangan kalian untuk sembuh dulu dari traumatiknya,
supaya kedepannya hubungan yang kalian jalanin dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk semua orang tua di luar sana, termasuk gue, karena akan gue jadikan reminder untuk diri gue sendiri, harus lebih bisa olah rasa dengan sabar menghadapi anak, lebih rasional secara sadar, and say no untuk main tangan ke anak. Ingat ya ibu-ibu, karena gue percaya untuk ngedidik anak gak harus keras, tapi cukup dengan tegas, tanpa emosi, tanpa gelap mata, dan kekerasan. Oke, cukup dengan saran dan hikmahnya. Sekarang kita balik lagi ke rumput guys. Aduh, come on. Kalian masih dicariin tuh sama giveaway-nya. Yang udah kita siapin tentunya. Cus buruan, penuhin, ikutin. Gampang banget persyaratannya. Cuma dengan like 5 video yang udah kalian tonton. Dan jangan lupa juga kalian komen di kolom komentar dengan tulisnya gini guys. Tulisnya nih, gue mau, terus ada gambar tagar, ya hashtag, rumput naik terus. Di 5 video yang kalian tonton. Nanti akan dijapri sama admin kita untuk konfirmasi alamat supaya itu giveaway meluncur ke kamu. Sekian ya, mungkin segitu aja untuk malam ini. Thank you banget yang sudah tonton videonya sampai habis. Guys, ayo terus dukung rumput dengan apa? Caranya gampang, cuma dengan like, subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar, share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa untuk tetap tonton terus, pokoknya tonton video kita sampai habis. Oke, see you on next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Ini satu lagi masih ada. Karena gue hilangnya 3 kali. Emang gitu kalau orang kelebihan ilmu gitu. Salah. Gimana sih kerjasamanya? Kok gak mau sih anjing? Udah ya satu lagi. Enggak lah, ini gak temen lah yang itu lah. Cut aja itu, cut.